wabarakatuh, Sampurasun sahabat desa, salam dari desa. Kali ini masih bersama saya Malik Budak Desa di edisi Ngoren. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 sahabat desa. Jadi Perpres ini mengatur anggaran di tahun 2022 yang akan datang sahabat desa. Perpres ini dikeluarkan ataupun ditetapkan sahabat desa di Jakarta tanggal 29 November tahun 2021. Jadi belum lama ya sahabat desa semua. Baik, langsung saja sahabat desa semua. Di Perpres 104 tahun 2021 ini terdiri dari 14 pasal. Tentunya saya tidak akan membahas pasal demi pasal ataupun ayat demi ayat ataupun huruf demi huruf, karena memang kalau dibahas semuanya ini memerlukan waktu yang sangat panjang sahabat desa. Tentunya saya akan fokus ke pembahasan dana desa sahabat desa. Nah, tentunya sahabat desa yang telah merencanakan di APBDes, RAPBDes-nya ataupun RKP-nya, sahabat desa ini harus merubah lagi sahabat desa semua, merubah perencanaan yang kalaupun memang belum tercover apa yang menjadi aturan di Perpres 104 tahun 2021 ini sahabat desa. Oke, langsung saja sahabat desa kita bacakan di pasal 1. Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Huruf A, anggaran pendapatan negara. Huruf B, anggaran belanja negara. Dan huruf C, pembiayaan anggaran. Langsung saja ke pasal 3 sahabat desa semuanya. Rincian anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B terdiri atas rincian huruf A, anggaran belanja pemerintah pusat, dan huruf B, anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Jadi ini untuk anggaran Perpres ini untuk anggaran belanja pemerintah pusat, juga anggaran transfer ke daerah dan dana desa sahabat desa. Baik, kita langsung saja ke pasal 5 sahabat desa. Pasal 5 ini terdiri dari 9 ayat. Di pasal 5 ayat 4, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaan untuk huruf A, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% sahabat desa. Jadi di pasal 5 ayat 4 ini huruf A, BLT dana desa ini masih ada besarannya 40% sahabat desa dari pagu anggaran dana desa. Mungkin ini harus menganggarkan 40%. Lalu kita bacakan di huruf B-nya. Huruf B, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% sahabat desa. Ini mungkin untuk pengadaan beras ataupun pangan lainnya sahabat desa. Lalu di huruf C-nya, dukungan pendanaan penanganan coronavirus atau COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa. Nah, jadi sahabat desa, penanganan dan pencegahan COVID ini di tahun anggaran 2022 masih harus tetap ada dan paling sedikit 8%. Itu bisa saja mungkin untuk
hand sanitizer, masker, ataupun penyemprotan lagi, ataupun dukungan untuk vaksinasi yang akhir-akhir ini memang terus digalakkan di setiap desa, sahabat desa. Ini bisa menganggarkan untuk penanganan dan pencegahan COVID ini paling sedikit 8%, sahabat desa. Lalu di huruf D-nya program sektor prioritas lainnya. Artinya bisa saja ini program prioritas nasional yang mana mungkin salah satunya program stunting. Ini harus dianggarkan juga, sahabat desa semua. Nah, lalu di pasal 13, sahabat desa, rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini merupakan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam masa pandemi coronavirus 19 atau COVID-19 yang belum berakhir, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ke pasal 14, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dan Perpres ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diundangkan di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 260 ini salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ditandatangani dan di stempel, sahabat desa. Jadi artinya ini sudah legal, sahabat desa semua. Yang tentunya sahabat desa semua, kalau melihat tadi di pasal 5 ayat 4 ini harus tetap menganggarkan poin pentingnya mungkin itu ya di pasal pasal 5 ayat 4 tadi, yaitu tentang BLT masih ada, sahabat desa, paling sedikit 40%. Lalu kemudian untuk pangan itu harus ada 20%, pangan dan hewani 20%. Lalu untuk penanganan dan pencegahan COVID itu 8%, sahabat desa. Jadi kalau dijumlahkan 68% ini diatur oleh pemerintah pusat karena masih dalam masa pandemi, sahabat desa. Jadi sisanya mungkin di 32% itu kewenangan desa, sahabat desa. Silahkan diatur apa yang tentunya direncanakan di forum musyawarah perencanaan, baik itu Musdus, Musdes, Musrembangdes. Silahkan sahabat desa ditentukan tentunya yang memang skala prioritas, karena kalau melihat anggaran mungkin di setiap desa berbeda besarannya, dan ini mau tidak mau Perpres ini harus dilaksanakan. Namun untuk rincian besaran dan durasi waktu memang kita menunggu PMK yang
peraturan Menteri Keuangan yang mungkin tidak akan lama lagi akan segera terbit, sahabat desa. Yang tentunya ini akan mau tidak mau harus menganggarkan poin-poin atau pasal atau ayat yang saya tadi sudah sampaikan. Mungkin hanya itu sahabat desa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat desa.